Menjadi orang tua dari anak berkebutuhan khusus membuat kita terlalu sibuk untuk saling menyapa. Tapi di tempat ini, tempat bercerita, kita bisa saling menyapa, bercerita, berbagi pengalaman tentang anak-anak spesial kita dan tentang apa saja. Dan tentu saling menguatkan. Halo sahabat Mona Reini, kita jumpa kembali di tempat bercerita Mona dan Reini, tentunya dengan tamu yang selalu menarik. Ya, sebelum itu kita ingetin lagi nih untuk like dan komen, lalu subscribe YouTube kami, tempat bercerita Mona dan Reini. Kalau ada yang mau komen di bawah, tanya-tanya tentang hal-hal seputar anak ABK, bisa komen di bawah ini atau di WA WhatsApp kami di nomor berapa pasti dia lupa. 0813 20 0813 2035 0013. Siapa tahu ada yang aku juga punya anak berkebutuhan khusus apapun ya, disordernya gitu, mau ikutan untuk mengisi podcast kami, silahkan. Atau misalnya ada info apapun yang menarik tentang anak ABK, ada seminar atau ada kegiatan apa, bisa kontak kami di 0813 20 35 0013. Nggak harus orang tua aja kan? Iya, siapa aja, bisa, pemerhati, guru, terapis, atau produser rekaman. Kenapa jadi produser makanan atau apa yang hubungannya dengan anak-anak berkebutuhan khusus, boleh. Ya, kita tunggu ya. Nah, sekarang tamu kita siapa nih? Tamu kita istimewa hari ini, namanya Ibu Lonika, mamanya dari Lowell. Ceritanya nanti kita tunggu. Karena seru amat ini, anak sangat seru. Oke, jangan kemana-mana, sebentar lagi kita kembali tetap di tempat bercerita Mona dan Reini. Kembali ke tempat bercerita Mona Reini. Hari ini kita sudah kedatangan, ketibaan seorang ibu istimewa, namanya Lonika, mama dari Lowell. Nah, selamat datang di tempat bercerita kami. Terima kasih sudah ada waktu kesini ya Lonika. Terima kasih boleh diundang. Kita kenalan udah sekitar 8-9 tahun yang lalu mungkin ya? Iya. Ya, sudah lama juga kita berkenalan. Waktu itu Abraham sama Lowell itu satu sekolah. Ya. Sekarang Abraham udah pindah ke sekolah yang lebih deket ke rumah. Jadi mamanya nggak terlalu huru-hara nganter dari Bandung Selatan ke Bandung Utara. Apa kabar Lonika? Puji Tuhan baik. Sehat ya. Lowell apa kabar? Sehat puji Tuhan. Usia berapa sekarang Lowell? 26, kemarin ulang tahun. Selamat ulang tahun Lowell. 26 tahun ya? Iya, 26 tahun. Lowell ini bersaudara 2. Iya. Lowell dan Karen. Karen usianya? 22. 22, Lowell 26. Oke. Boleh cerita sedikit, bukan bermaksud untuk mengungkit-ungkit rasa sedih kita. Paling tidak Lonika boleh nggak cerita sedikit tentang awalnya Lowell dulu? Iya. Ya. Gimana tuh Lowell? Awalnya Lowell itu dia kan lahir prematur 8 bulan. Oke. Dan pada saat dia lahir tidak menangis. Saya tidak tahu apa-apa ya. Cuma pada saat dia umur 3 hari dia mati 5 menit. Jadi sempat tidak bernapas 5 menit. Oke. Dan saya bawa ke rumah sakit Bermius. Dan saya ingat itu tidak akan pernah saya lupakan. 7 suster, 1 dokter cari nadinya tidak ada. Tidak ketemu. Nadi mau di kaki, mau di tangan, tidak ketemu. Dan akhirnya udah mati 5 menit. Kemudian datang hamba Tuhan memegang tangan Lowell begini, akhirnya ketemu. Nah itu nadinya, dan akhirnya masuk NICU. Dan susternya bilang jangan ada yang ninggalin karena anak ini gawat sekali. Jadi kalau ada kabar buruk bisa langsung dikabari.
ya. Oke. Ya, itu ya prosesnya akhirnya masuk rumah sakit 10 hari dan sempat kayak gitu ya. Nah akhirnya ya saya nggak tahu ya, mungkin Tuhan masih bisa titipkan ke saya, dan itu proses yang buat saya, kalau kita lihat ya, saya nggak tahu, jujur saya nggak tahu apa-apa. Setelah saya pikir udah hidup ya hidup aja, ternyata itu mempengaruhi, kata dokter, ke saraf otak gitu. Keadaan itu saat Ya, itu. jadi kalau diruntut dari awalnya, berarti saat dia mati 5 menit itu kena ke saraf otak yang kalau orang mah penggeraknya, kalau kan penggeraknya yang kena. Dia bisa nangkap, tapi untuk menggerakkan apa yang dia lakukan itu susah gitu. Dan akhirnya saya baru tahu, oh ternyata dia didiagnosis yang itu cerebral palsy. Yang tidak bisa mengangkat kepala, mengangkat semua badannya, lemah. Ya. Jadi saat dia gitu ya. Tapi puji Tuhan lah, saya sih beriman sama Tuhan. Kalau Tuhan memberikan saya anak ini, berarti Tuhan punya rencana yang baik buat dia. Ya. Semua orang pasti memilih buah yang baik. Ya. Tidak mungkin kita memilih buah yang jelek ya. Ya. Pasti kita mau memilih semua buah yang baik. Ya. Tapi Tuhan percayakan kepada saya, ya saya pikir Tuhan kan memberikan cobaan tidak melampaui kekuatan kita. Ya, betul. Dan itulah yang buat saya, ya apapun yang Tuhan titipkan ke saya harus terima dengan ucapan syukur. Dan itulah yang membuat saya tetap kuat. Saya tidak pernah malu, meskipun dulu kepala Loel kan besar ya. Ini kecil, jadi disangkanya termasuk ada hidrosefalus ya. Nah, saya tidak malu saat saya menggendong anak saya kemanapun, ke supermarket, kemana, meskipun orang melihat dari atas sampai ke kaki ya. Dengan pandangan yang luar biasa ya. Cuma ya sudah, namanya juga masa kita mau buang ya, saya betul. tidak mau, masa kita mau buang aja, telantarkan anak. Betul. Buat saya tidak, tapi ya puji Tuhan, Tuhan punya rencana gitu. Akhirnya saya tetap berdoa setiap saya ibadah, didoakan anak ini, dan tidak lepas dari saya terapi dulu di Suryakanti. Ya. Itu usia berapa mulai terapinya? Terapi itu dia usia 9 bulan. Oke, dari 9 bulan ya. Karena supaya dia bisa mengangkat kepala gitu kan, yang di bola besar itu. Betul. Nah 9 bulan udah, kemudian belum juga ya. Akhirnya pada saat itu ketemu ada orang yang bilang, coba tusuk jarum. Oke. Jujur saya tuh bukan fanatik apa. Dulu tuh saya takutnya kalau ke yang alternatif itu tidak sesuai dengan iman saya gitu. Makanya saya kalau terapi oke, tapi kalau ada obat-obat yang di luar itu saya nggak mau gitu. Karena saya takut beda dengan iman saya. Nah, tapi sejak saya coba ditusuk jarum ternyata tidak ada apa-apa, cuma ditusuk itu ya saya berlanjut ikut ya. Yang nganternya itu adalah opahnya, seminggu itu ada 3 kali atau apa. Dan saya pikir itu cuma cara aja, tapi yang pasti iman saya kepada Tuhan saya, Tuhan Yesus tidak berubah, dan itu membuat saya mantap. Dan saat Natal itu Loel bisa berjalan saat dia pegang kaleng kerupuk. Orang pada lihat, wah kok bisa jalan? Ya itulah kemurahan Tuhan. Sebelum Loel jalan juga, saya disuruh sama yang nusuk jarum itu sekolahin anaknya. Saya trauma jujur. Itu usia berapa waktu itu? Usia 7. 9 rasanya. 9 tahun. Udah ada verbal? 7 belum ada verbal. 9 tahun ya. Jadi pas 7 tahun itu udah telat lah, mungkin 7 tahun saya masuk ke sekolah Suryakanti. Karena kan kalau ke mana tuh yang di Cicendo, katanya anak ibu bisu enggak. Karena itu hanya untuk bisu tuli kebanyakan. Coba di sana karena saya disuruh sama yang tusuk jarum itu, coba sekolahin. Karena saya jujur saya trauma. Anak saya berpikiran anak saya harus jalan dulu baru saya bisa sekolahin anak, karena di Suryakanti ditolak. Itu yang buat saya sedih juga. Kenapa ditolaknya? Katanya karena belum bisa jalan. Lagi itu umur 4 tahun ya. Jadi saya diam aja sampai akhirnya disuruh itu coba. Akhirnya ternyata baru tahu ada sekolah SLBD itu ya, yang di Mustang. Saya sekolah, kemudian
ini panjang nggak apa-apa? Nggak apa-apa, nanti kita bisa stop dulu sebentar untuk melanjutkan lagi. Jadi setelah sekolah itu ya di Suryakanti mah di SLB Mustang itu ya. orang tua kan memang di sana kebanyakan yang tidak bisa berjalan ya kamu. Ya, karena di sana ada yang sipit ya, nggak semuanya yang bisu tuli, agak banyak variasinya. Kemudian saya diajak sama teman-teman di situ, ayo kita ke YPAC yang di Taman Sari ya. untuk membuat sepatu. Oke. Sepatu penyangga dari sini. Dekat bundaran ya? Iya, dari sini sampai ke kaki supaya dia bisa tegak dan dia bisa berjalan. Gitu. Ada sepatu khusus. Ada sepatu khusus. Saat saya dibawa ke sana, si bapak yang bikin sepatu itu bilang, anak ibu itu tidak akan bisa jalan. Karena dia sepertinya dia polio. Waduh, saya bilang ya, kamu manusia menjas anak saya tidak bisa jalan. Tapi saya punya Tuhan, anak saya bisa jalan. Itu iman saya. Ya, betul. Buat saya. Orang lain boleh ngejas bagaimana, tapi saya punya keyakinan anak saya bisa jalan. Ya. Di luar maksudnya keterbatasan dia, tapi saya yakin dia bisa jalan. Mungkin karena Bapak itu lihat posturnya ya. Iya, fisiknya. Karena maaf, kaki Loyal kan agak lebih kecil dibanding dengan atasnya gitu. Iya. Oke. Memang kan saya tidak menyalahkan, cuma kan setiap saya berserah sama Tuhan, setiap saya di luar, saya yakin bisa jalan di tengah keterbatasan dia. Dia nggak tahu sekarang Loyal sudah seperti apa ya. Udah kan saat itu umur 9 tahun ya, kan dia udah sekolah, jadi udah hampir 8, maksudnya umur 8 dia masuk sekolah dan dia akhirnya ada bu pakai kursi roda aja kan karena di sekolah itu ada disediakan kan, kasih kursi roda aja, enggak biarin aja dia terapi, dia yang besi itu ya kamu kan dia belajar berjalan gitu ya, pegang segitu. Dan itulah mujizat Tuhan di saat Desember ibadah kaum wanita dia bisa jalan. Waduh, puji Tuhan, semua kaget. Dan akhirnya Seninnya anak saya sekolah, turun dari motor, dia nganternya opa sama omanya. Itu semua murid, orang tua murid, guru ada semua. Begitu Loyal jalan, tepuk tangan. Seru ceritanya ternyata ya. Nanti kita bisa tanya lagi untuk cerita yang lebih seru ya teman-teman ya. Sebentar lagi. Kembali lagi ke tempat bercerita Mona Reni. Tadi ceritanya udah sangat seru sampai Loyal yang dikatakan tidak bisa berjalan ternyata turun dari motor, diantar opa omanya, dia bisa jalan dan semua amazed ya, guru-guru, semua orang tua. Jadi memang iman seorang ibu itu sangat besar pengaruh ya. Itu waktu 9 tahun itu dia masih di SLB Mustang kan waktu itu ya. Betul. Nah, sesudah dia itu waktu dia berjalan pakai alat bantu. Dan enggak, bapak sepatu itu bikinkan dia sepatu? Tidak. Oh, tidak pakai sepatu pun dia bisa berjalan ya. Karena kan tadi kita cerita udah Loyal dibilang cerebral palsy, dia agak mengarah ke hidrosefalus karena kepalanya besar, terus ada polionya dan saya dengar terakhir dia juga suka kejang. Nah, itu kejangnya kenapa? Kalau menurut dokter, kalau ada infeksi pasti dia kejang. Infeksi penyebabnya apa tuh? Batuk atau apa virus Oh, jadi ke imun ya? Iya, ke imun. Terus sejak dia bisa berjalan itu apa yang dilakukan Lonika dari misalnya asupan gizi kayak atau vitamin kayak atau obat, apalagi yang dilakukan? Jujur ya, terus terang, perekonomian kami itu terbatas. Ya. Jadi saya tidak pernah memberikan dia multivitamin atau apa-apa, tidak. Iya. Saya makan ya ala kadarnya. Ya Betul. puji Tuhan itulah. Sampai akhirnya dia sehat dan gimana ya sampai sekarang ya itulah. Ya. Yang dilakukan hanya terapi ya. Terapi itu kan maksudnya di SLB Mustang itu kan dari mulai jalan ke ruangan kelas itu semua dengan pegangan, terus sekolahnya juga agak hijau bagus gitu. Mungkin itu juga membuat Loyal betah ya di sana ya. Sebetulnya kalau zaman pada saat itu saya tidak tahu ya cara mengajar gurunya karena kita tidak boleh dekat. Ya, gitu kita harus di jauh sama lapangan. Nah, setelah dia bisa jalan ya dia jalan aja sendiri gitu. Oh, keliling-keliling gitu. Di saat itu di kelas itu sama semua kasusnya dengan Loyal?
atau disatukan sama yang, soalnya kan terakhir juga dia terima anak autism ya di sana ya? Di saat itu Loel sekelasnya adalah sama ada yang Down syndrome juga, namanya Chandra rasanya. Dia bisa berjalan, ada temennya yang udah bisa jalan. Iya. Yang adalah itu rasanya 3 orang atau 4 orang. Nah, sendiri yang belum bisa jalan. Saat itu di kelasnya ya. Di kelas itu ya. Oke. Terus yang saya pengen tanya loh Nika, sekarang di usia 26 tahun ya. Dia masih bersekolah kan? Masih bersekolah. Dan usia 26 tahun ini kan biasanya usia yang sudah selesai kuliah lah ya, udah tamat ceritanya. Nah, apakah Lonika sama keluarga sudah menemukan skill apa yang dimiliki Loel untuk kelak dia, yang maksudnya bisa dikerjakan untuk dia yang arahnya ke kemandirian ekonomi? Jujur saya sih belum tahu ya. Enggak, belum mendapatkan, karena saya juga wadahnya juga saya belum tahu. Tapi kan waktu kita masih satu sekolah, Loel itu kan kalau pulang harus beli 1 ikat kangkung, lalu di rumah tuh dia seneng banget nyiksikan, dan nyiksikannya itu bisa pas gitu loh. Nyiksikan pas 2 cm, 2 cm, 2 cm, pas gitu loh. Sekarang dia saya mending nyiksikan. Sekarang dia nggak mau, Kak Mona. Oh, kenapa? Dia nggak mau, jadi sekarang dia hobinya memang jujur aja nonton, main game. Jadi susah ya kalau dia itu main game aja gitu. Main game apa? Ya game aja, yang game masak-masakan. Oh, dia masih senang seputar itu ya? Yang pas yang main game aja gitu. Main gamenya cuma ya pasak-pasak, tapi yang loncat-loncat gitu enggak. Mungkin dia melihat saya juga sih. Saya juga suka main game, Candy Crush ya. Tapi kita bisa jadi masukan loh Lon, karena maksudnya dari game juga bukan tidak mungkin kita menghasilkan uang gitu. Kita cuma justru karena saya nggak tahu gimana caranya. Nah, yang punya bidang yang senang dibilang game, kalau misalnya bisa tolong sharing sama kami orang tua yang anaknya mungkin sudah senang dengan game seperti apa tadi, Candy Crush kayak gitu. Karena lihat mamanya mungkin. Itu teladan dari orang tua. Siapa tahu masukan dari pihak IT dengan tentang game untuk anak berkebutuhan khusus bisa membuat mereka lebih ada sesuatu lah menghasilkan gitu loh. Di info ya kami ya. Oh, jadi di rumah sekarang sesudah pulang sekolah, tapi kan kegiatan di sekolah ada juga kan, masak, ada. Terus handicraft atau apa? Ada sih. Saya tidak menutup itu, sekolah membantu sekali buat saya. Betul. Karena jujur kalau di rumah Noel itu memang kan sehari-hari saya kerjanya Kak Mona. Iya, betul. Di rumah dia sendiri. Ya. Sekolah juga sudah membantu untuk dia bisa mandiri, dalam arti kata dia ke belakang, dia bisa mandiri. Iya. Cuma jujur kalau di rumah saya juga bilang malasnya, aduh Kak Mona susah. Betul. Kalau di sekolah dia mau, ya di rumah nggak mau. Jadi itu juga yang saya sering bilang ke Pak Guru, supaya dia mungkin di rumah mau membantu, enggak. Jadi kayaknya mesti diaktifkan kembali tuh visitasi ya. Guru-guru di Kesia School ada usul. Jadi satu saat mesti ke rumah Loel, ajarin dia visitasi. Semoga apa yang dilakukan dulu, kan kita sering divisitasi kan. Masalahnya kalau visitasi, Loelnya kabur. Aduh. Itu yang dia jadi kadang tambah pintar. Jadi dia kan ada rumah sebelah ya, rumah Cici itu kan. Iya. Dia gurunya ketemu di sini, dia ke rumah Cici. Jadi saya juga serba salah, tapi memang sebetulnya kalau di itunya ya bersyukurlah, maksudnya masih bisa sekolah, saya puji Tuhan, saya tidak bisa Loel itu bisa sekolah di Kesia School, masih itu buat saya. Tapi PR-nya ada ya, kita masih ada PR sampai hari ini ya. Iya. Kebetulan anak saya, Kamona Karen, juga kan mengambil tema yang seperti itu, yang kayak gitu. Apa ya, kecemasan orang tua di saat anak yang berkebutuhan khusus akan keluar dari sekolah itu bagaimana? Karen jurusan apa? Teksos. Teksos itu? Pekerja sosial. Pekerja sosial. Ya. Oke. Dia ambil skripsi itu rasanya. Jadi kecemasan Karen hebat orang kamu. Tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus sudah dewasa itu apa gitu. Oke, siapa tahu itu jadi solusi ya. Iya. Kita doakan semoga skripsinya Karen tentang hal yang sedang digundah-gulanakan Lonika dan kami para orang tua, kiranya itu boleh menjadi solusi. Semangat Karen,
Kita lanjut lagi abis ini. Kita istirahat dulu ya. Mau minum. Haus. Kembali ke tempat bercerita Mona Reni. Tadi cerita tentang Loel, anak individu berkebutuhan khusus usia 26 tahun, dan barusan juga kita cerita ya masih banyak PR. Kiranya PR-PR ini kita bisa mendapat jadi sebuah solusi, Lonika ya. Iya. Yang sekarang kita mau tanyakan, apa nih harapan dari Lonika untuk ke depannya? Harapan buat sekolah, harapan buat masyarakat, harapan buat pemerintah. Ada nggak? Dari sini aja. Harapan kan boleh apa saja. Oh iya. Harapan saya sebagai orang tua berkebutuhan khusus sih nggak muluk-muluk. Iya. Dia bisa mandiri dan dia bisa mengurus dirinya sendiri, karena kan kita umur nggak tahu ya. Iya. Dan itu harapan kita sebagai orang tua. Dan syukur sekolah juga kan membimbing anak kita untuk bisa mandiri. Harapan untuk pemerintah sih, kerinduan saya pemerintah membuka mata untuk anak berkebutuhan khusus. Pemerintah membuka mata untuk anak berkebutuhan khusus. Ya jangan membuat, ya maksudnya ada satu wadah yang memang ada banyak orang tua memiliki anak berkebutuhan khusus yang ekonominya tidak mampu. Betul. Tapi kalau pemerintah mendukung, ya mungkin kekhawatiran orang tua itu bisa tersalurkan dan dibantu oleh orang tua. Apalagi pemerintah membuat satu tempat yang bisa mereka mengakomodir semua untuk bisa gitu. Mereka mandiri, mereka bisa memperoleh itu maksudnya penghasilan sendiri. Paling tidak untuk dirinya sendiri itu. Ya. Jadi harapan kami, harapan saya, juga harapan Lonika, kiranya pemerintah bisa membuka mata untuk kebutuhan anak-anak ini. Dan kita nggak tahu umur kita kapan ya. Betul. Ya saya sih berharap Karen juga bisa support sebagai siblings ya. Mungkin dia juga bisa kasih masukan dengan cara melatih anak-anak ini mandiri secara ekonomi. Nah, mudah-mudahan kita berharap dan pemerintah bisa memberikan satu solusi untuk kami. Begitu. Jadi di usia 26 tahun ini yang dilakukan Loel itu masih setiap hari ke sekolah, tapi secara kemandirian kemandirian dirinya dia sudah oke ya. Ada nggak pekerjaan yang dia harus lakukan di rumah gitu loh? Gak mau. Gak mau katanya. Ya PR-nya begitu ya kadang-kadang ini anak ya. Kan kalau di sekolah mau cuci piring ya. Iya. Kan memang karena diharuskan di sekolah cuci piring. Habis makan cuci piring, balikin, terus beresin meja. Iya. Enggak, kalau enggak ya sudah. Udah makan taruh. Itulah dia. Susah ya. Iya susah, sama sih anakku juga gitu. Kalau di sekolah bener, tapi Abraham sudah punya tugas sendiri di rumah. Gitu. Dia yang gantiin spray, dia yang maksudnya kalau dia berbuat nakal di kamar, misalnya ngotorin kamar ya dia harus nyapu gitu loh. Dia sudah ada tugas. Tapi itu juga terjadi kalau misalnya hanya kita berdua nurut. Kalau udah ada orang ketiga, keempat, kelima, kadang-kadang dia suka agak-agak menolak. Ya itulah PR kita masih banyak ya. Sama kita takut ya, sama papanya. Nah itu dia. Seru banget ngobrol-ngobrol kita dengan Ibu Lonika, mama dari Loel yang istimewa. Kita doakan semoga Loel lebih mandiri lagi, lebih dewasa, dan terutama bisa tumbuh satu life skill dia sehingga dia bisa mempunyai penghasilan ketika kita sudah tidak bisa mendampinginya. Terima kasih Lonika sudah datang, sudah bisa sharing. Kiranya apa yang di-sharingkan ini mungkin berguna bagi orang tua di luar sana. Mumpung masih muda, anak-anaknya lebih ditekankan lagi ke life skill mungkin ya. Dan cepat-cepat membawa dia ke terapis yang memang cocok. Sehingga udah besarnya dia juga lebih behave ya. Iya. Ya intinya jangan pernah malu memiliki anak berkebutuhan khusus. Jangan pernah kita sembunyikan. Ya. Di saat kita menampilkan, percayalah kuasa Tuhan bernyata. Amin. Tapi waktunya bukan waktu kita. Tapi waktu Tuhan. Terima kasih Lonika. Kalau misalnya satu saat Loel
lagi melukis atau lagi ada pekerjaan yang bisa support, kabari kami yang ke rumah atau ke sekolah untuk syuting Loyal dan teman-temannya. Kabarin aja, kita juga bisa datang ke tempat-tempat di mana dia berkarya dengan teman-temannya ya. Obrolan kita dengan Lonika sudah selesai, berharap cerita ini bisa menjadi ide juga buat orang tua di luar sana dan memberikan semangat untuk kehidupan orang tua khususnya. Jadi kita bisa lebih saling menguatkan lagi. Sampai ketemu. Jangan lupa untuk like dan subscribe di YouTube channel kami Tempat Bercerita Mona Reni. Bisa juga menyampaikan pesan-pesan dari orang tua atau apapun yang berkaitan dengan individu berkebutuhan khusus. Kita tayang setiap hari Sabtu, jamnya terserah Bianca. Apa? Oh, IG-nya juga jangan lupa, harus diingetin karena saya sudah agak-agak usut. IG-nya Tempat Bercerita Mona dan Reni. Kita tayang tiap Sabtu, tadi udah ngomong ya. Oke, sampai jumpa.